Halo semuanya, siswa-siswi SMP Yosudarso Cigugur, apa kabar? Semoga saat ini Anda berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Berjumpa kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 8. Kali ini kita akan belajar dengan tema Sengsara dan Wafat Yesus sebagai Penolakan Manusia. Marilah kita lihat indikator pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah menyebutkan sikap positif dan negatif dalam menghadapi penderitaan. Yang kedua, menjelaskan sikap Yesus dalam menghadapi sengsara dan wafatnya. Yang ketiga, meneladan Yesus dalam menghadapi penderitaan berdasarkan kitab suci, Filipi bab 2 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Marilah kita lihat terlebih dahulu pemikiran dasar pembelajaran kita kali ini. Saat-saat menjelang sengsara Yesus, masyarakat Yahudi disibukkan dengan persiapan menyambut perayaan Paskah Yahudi. Yesus pun merasa perlu untuk merayakannya. Maka ia menyuruh para muridnya untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bersama. Rupanya, perjamuan malam Paskah itu menjadi perjamuan terakhir bagi Yesus dengan para muridnya, sekaligus menjadi perjamuan perpisahan sebelum ia meninggalkan para muridnya. Perjamuan itu menjadi lambang pengorbanan Yesus yang sebesar-besarnya bagi para murid dan umat manusia. Perjamuan itu menjadi perjamuan syukur sekaligus pengorbanan dirinya. Roti dan anggur yang dihidangkan menjadi lambang tubuh dan darahnya yang akan dikurbankan di kayu salib. Usai mengadakan perjamuan Paskah, Yesus ditemani para muridnya pergi ke Taman Zaitun untuk berdoa. Yesus ditemani Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Di Taman Zaitun atau Taman Getsemani inilah kisah penderitaan Yesus dimulai. Yesus sangat sadar bahwa dalam menjalankan tugas perutusan dari Bapanya, ia akan menghadapi resiko yang sangat berat, bahkan harus kehilangan nyawanya dengan cara yang sangat tragis. Sebagai manusia, ia tentu merasa sangat takut. Lalu datanglah serombongan orang dengan Yudas muridnya berjalan di depan dan memberi ciuman kepada Yesus. Yudas Iskariot telah mengkhianati Yesus dan menjual dengan harga 30 keping perak. Marilah kita perhatikan minggu sengsara yang dialami oleh Yesus. Yang pertama adalah Minggu Palma, di mana Yesus disambut menggunakan daun palma sebagai raja di Yerusalem. Kemudian yang kedua, Kamis Putih, yaitu perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Yesus mencuci kaki rasul. Kemudian, setelah itu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan yang ketiga adalah Jumat Agung. Jumat Agung adalah peristiwa di mana Yesus wafat.
Sekarang marilah kita melihat makna penderitaan dalam hidup kita. Marilah sekarang kita membaca sebuah cerita berjudul Penderitaan. Seorang anak perempuan mengeluh pada sang ayah tentang kehidupannya yang sangat berat. Ia tak tahu lagi apa yang harus dilakukan dan bermaksud untuk menyerah. Ia merasa lelah untuk terus berjuang dan berjuang. Bila satu persoalan telah teratasi, maka persoalan yang lain muncul. Lalu ayahnya yang seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air, kemudian menaruh ketiganya di atas api. Segera air dalam panci-panci itu mendidih. Pada panci pertama dimasukkannya beberapa wortel. Ke dalam panci kedua dimasukkannya beberapa butir telur. Dan pada panci terakhir dimasukkannya biji-biji kopi. Lalu dibiarkannya ketiga panci itu beberapa saat tanpa berkata sepatah kata. Sang anak perempuan mengatupkan mulutnya dan menunggu dengan tidak sabar. Ia keheranan melihat apa yang dikerjakan ayahnya. Setelah sekitar 20 menit, ayahnya mematikan kompor, diambilnya wortel-wortel dan diletakkannya dalam mangkuk. Diambilnya pula telur-telur dan ditaruhnya di dalam mangkuk. Kemudian dituangkannya juga kopi ke dalam cangkir. Segera sesudah itu ia berbalik kepada putrinya dan bertanya, "Sayangku, apa yang kau lihat?" "Wortel, telur, dan kopi," jawab anaknya. Sang ayah membawa anaknya mendekat dan memintanya meraba wortel. Ia melakukannya dan mendapati wortel-wortel itu terasa lembut. Kemudian sang ayah meminta anaknya mengambil telur dan memecahkannya. Setelah mengupas kulitnya, si anak mendapatkan telur matang yang keras. Yang terakhir, sang ayah meminta anaknya menghirup kopi. Ia tersenyum saat mencium aroma kopi yang harum. Dengan rendah hati ia bertanya, "Apa artinya, Bapak?" Sang ayah menjelaskan bahwa setiap benda telah merasakan penderitaan yang sama, yakni air yang mendidih. Tetapi reaksi masing-masing berbeda. Wortel yang kuat, keras, dan tegar ternyata setelah dimasak dalam air mendidih menjadi lembut dan lemah. Telur yang rapuh hanya memiliki kulit luar tipis yang melindungi cairan di dalamnya. Namun setelah dimasak dalam air mendidih, cairan yang di dalam itu menjadi keras. Sedangkan biji-biji kopi yang sangat unik, setelah dimasak dalam air mendidih, kopi itu mengubah air tawar menjadi enak. "Yang mana engkau, anakku?" sang ayah bertanya. "Ketika penderitaan mengetuk pintu hidupmu, bagaimana reaksimu? Apakah engkau wortel, telur, atau kopi?" Bagaimana dengan Anda, sobat? Apakah Anda seperti sebuah wortel yang kelihatan keras, tetapi saat berhadapan dengan kepedihan dan penderitaan menjadi lembek, lemah, dan kehilangan kekuatan? Apakah Anda seperti telur yang mulanya berhati penurut? Apakah engkau tadinya berjiwa lembut, tetapi setelah terjadi kematian, perpecahan, perceraian, atau pemecatan, Anda menjadi keras dan kepala batu? Kulit luar Anda memang tetap sama, tetapi apakah Anda menjadi pahit, tegar hati, serta kepala batu? Atau apakah Anda seperti biji kopi? Kopi mengubah air panas, hal yang membawa kepedihan itu, bahkan pada saat puncaknya ketika mencapai 100 derajat Celcius, ketika air menjadi panas, rasanya justru menjadi lebih enak. Nah, sekarang marilah kita melihat apa makna atau pesan dari cerita singkat di atas tadi. Hidup adalah perjuangan. Penderitaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hidup manusia. Hampir semua orang mengalami, walau dengan kadar dan bentuk yang berbeda. Penderitaan ditanggapi orang secara berbeda. Apabila Anda seperti biji kopi dalam cerita di atas tadi,
maka ketika segala hal seolah-olah dalam keadaan yang terburuk sekalipun, Anda dapat menjadi lebih baik dan juga membuat suasana di sekitar Anda menjadi lebih baik. Marilah kita melihat sikap dalam menghadapi penderitaan seperti yang telah diceritakan dalam cerita di atas tadi. Yang pertama adalah sikap negatif. Biasanya yang muncul adalah putus asa, menyalahkan diri sendiri atau orang lain, menyalahkan Tuhan, merasa hidupnya tak berarti lagi, dendam pada orang lain, menjauhi Tuhan, dan tidak menutup kemungkinan ia akan mengakhiri hidupnya secara tragis. Yang kedua adalah sikap positif, yaitu berusaha tetap tabah, sabar, tegar, dan lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Sekarang marilah kita memahami kisah sengsara Tuhan Yesus. Ada dua peristiwa penting sebelum sengsara dan wafat Yesus. Yang pertama itu, sebelum menderita sengsara, Yesus menyuruh para muridnya untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bersama, yaitu perjamuan malam Paskah menjadi perjamuan terakhir bagi Yesus dengan para murid-muridnya. Perjamuan perpisahan sebelum ia meninggalkan para muridnya, lambang pengorbanan Yesus yang sebesar-besarnya bagi para murid dan umat manusia, dan perjamuan syukur sekaligus pengorbanan dirinya. Yang kedua adalah Yesus ditemani para muridnya pergi ke Taman Zaitun untuk berdoa. Yesus sangat sadar bahwa dalam menjalankan tugas perutusan dari Bapanya, ia akan menghadapi resiko yang sangat berat, bahkan harus kehilangan nyawanya dengan cara yang sangat tragis. Sebagai manusia, ia tentu merasa sangat takut. Marilah kita lihat bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi sengsara dan wafatnya. Yang pertama adalah tetap tabah dalam menghadapi penderitaan dan disertai sikap penyerahan diri kepada Tuhan. Yang kedua adalah berani menghadapi resiko demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang ketiga adalah solider terhadap mereka yang miskin, menderita, tertindas, dan yang membutuhkan pembebasan dalam hidupnya. Sekarang marilah kita lihat bagaimana sikap sebagai murid Yesus dalam menghadapi penderitaan. Sebagai murid Yesus, kita harus belajar dari Yesus dalam menghadapi penderitaan. Sikap dalam menghadapi penderitaan berdasarkan kitab suci, Filipi bab 2 ayat 5-11. Paulus mengajak bahwa dalam menghadapi penderitaan, semua orang yang percaya kepada Kristus haruslah memiliki sikap hati dan pikiran seperti yang ditunjukkan Yesus, yaitu memiliki kerendahan hati, solidaritas, dan kasih. Nah, marilah kita refleksi bersama. Hari ini kita berusaha untuk memahami sengsara dan wafat Tuhan. Sungguh penderitaan yang tak terperikan, ia dihina dan disiksa habis-habisan. Ia tak bersalah, diperlakukan bak seorang penjahat, harus mati di kayu salib. Dosa dan kesalahan kitalah yang ditanggungnya. Apakah balasan kita? Mari kita ungkapkan niat di dalam hati kita. Dengan demikian, selesai pembelajaran kita kali ini. Terima kasih, semoga Anda semua memahaminya. Tetap aman, tetap sehat, tetap teguh dalam iman. Sampai jumpa di pelajaran yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.